Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Selamat datang di acara webinar Komunitas Muda Inspiratif. Webinar Komunitas Muda Inspiratif merupakan salah satu agenda bulanan dari komunitas ini, sekaligus sebagai wadah untuk mengembangkan bakat anak muda Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul Anwar sebagai moderator pada acara kali ini. Baik, Ibu, Bapak hadirin sekalian, public speaking menjadi kemampuan dasar yang sangat urgent dibutuhkan di dunia karir. Bahkan dengan kemampuan public speaking, seseorang bisa merintis karir di bidang apa saja yang dia inginkan. Lalu, bagaimana cara agar semua orang dapat belajar public speaking? Nah, Komunitas Muda Inspiratif memberikan webinar secara gratis dengan topik Public Speaking for Career, 3 trik jitu tarik perhatian audiens, yang dipemantiki oleh Kak Sri Agita Heni Septiani. Halo Kak Agita, selamat sore. Halo Kak Anwar, selamat sore. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sore ini sehat sih. Cuman laptop saya trouble today, jadi saya pakai handphone dulu ya. Iya Kak. Alhamdulillah. Izinkan memaparkan sekilas CV beliau. Beliau berasal dari Yogyakarta. Beliau juga terbiasa menjadi pembicara hingga coach muda dan menjadi Project Direktur Duta Edukasi Indonesia. Selanjutnya, waktu kami persilahkan kepada beliau, Kak Agita, untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih Kak Anwar sudah memaparkan sedikit ya terkait dengan CV saya. Selamat sore teman-teman semuanya. Mungkin untuk operator kita share screen langsung aja ya. Mungkin buat teman-teman yang belum share link untuk webinar pada sore hari ini bisa share ke teman-temannya karena ini jarang banget ada speaker yang bisa mengungkap, membongkar segi public speaking dari tips trik jitunya untuk menarik perhatian audiens. Karena tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Khairul Anwar bahwa public speaking ini bisa menuntun kita ke berbagai jenis profesi apapun. Bisa dibilang public speaking ini sebuah tuntutan ya teman-teman semuanya. Tuntutan bagaimana kita mendapatkan profesi kita dari jenjang karirnya. Next, Kak. Oke, bisa kenalan dulu ya mungkin dengan saya dalam 60 menit ke depan sampai jam 5 sore nanti. Saya Sri Agita Septiani, you can call me Agita. Saya berpengalaman di professional customer service dan mampu untuk closing 70 juta di angka usia saya masih 16 tahun dan saya merupakan pembina public speaking class di Duta Etika Indonesia. Saya terbiasa menjadi speakers dan aktif juga dalam organisasi di bidang komunikasi, sosialisasi sebagai duta dan juga ambasador. Dan sekarang saya juga menjabat sebagai Project Director Duta Edukasi Indonesia yang sudah disupport oleh Kemenparekraf RI dan juga Kemenpora RI. Coach muda ini sering saya lakukan untuk visit di berbagai pelatihan, khususnya untuk pelatihan public speaking dan juga bahasa Inggris. Next. Sore hari ini mungkin kita lebih ke bagaimana caranya untuk menarik perhatian klien, menarik perhatian customer, atau di sini mungkin yang masih muda-mudi nih ya, masih mahasiswi gitu, melamar kerja untuk bisa menggait HRD, bisa menggait HR-nya itu seperti apa, bisa langsung fokus aja ya di sore hari ini. Ini sedikit portofolio dari saya. Sering jadi speakers dan juga saya first runner up Duta Etika Indonesia, mewakili dari Provinsi Jawa Tengah. Next, Kak. Sering menjadi pembicara juga, ada berbagai sertifikat di sini, dan tentunya ini tidak semena-mena itu sebuah hal yang sangat istimewa kalau saya tidak melampaui beberapa tahapan-tahapan mirisnya, seperti nanti saya ceritakan mungkin untuk sore hari ini. Bagaimana saya bisa untuk di usia yang 18 tahun ini mampu mengumpulkan berbagai jenis jam terbang mungkin yang bisa dibilang. Jam terbang saya segi dari customer service, cara menggait klien, dan juga cara menggait narasumber. Next. Menjadi speakers ini juga kemauan saya dari sejak SMK, karena saya mendalami dunia komunikasi ini ketika saya sudah lulus SMK di 16 tahun. Saya masuk di English Course Company as a customer service, dan di dalamnya
saya mampu mengumpulkan dari berbagai, di sini ada income di bulan November, Desember, Januari, sampai angka tertingginya itu di bulan Mei 2022. Ada di 21.250.000. Dan tentunya portofolio saya ini bisa angka di bawahin, Kak. Di pemasukan-pemasukan dari November sampai Juni hingga totalnya 70.625.000 itu berkat public speaking, berkat skill komunikasi yang telah tadi saya sampaikan. Kalau ini merupakan tuntutan bagi segala profesi, entah di sini menjadi mahasiswa, entah yang menjadi dosen, menjadi praktisi, itu butuh skill komunikasi ini untuk konseling, untuk menjadi konselor, semuanya itu didasari oleh segi public speaking. Makanya beruntung banget buat teman-teman yang sore hari ini ketemu dengan saya, dan saya mampu untuk membongkar ini secara free kepada teman-teman semuanya agar kita di sini bisa sharing-sharing lebih dalam lagi terkait dengan public speaking. Next. Nah, di sini ada quotes, opening quotes. Ini opening awal udah sama quotes ya. It's not about talent, but it is about effort. Ini bukan sebuah talent yang unggul kalau tidak dibarengi dengan usaha-usaha saya. Gimana saya dapat jadi sekarang, itu karena ada B, C, D sebelumnya untuk bisa mendapai A. Untuk bisa mendapatkan A, menggapai A, dan menggapai dream saya. Dan juga ini merupakan segi perjalanan karir gitu ya, bisa dibilang. Itu adalah sebuah effort, bukan sebuah talent. Next. Dan public speaking ini juga sebuah skill komunikasi ya teman-teman semuanya, skill yang bisa banget dilatih. Bukan tentang introvert ya, bukan tentang extrovert. Siapapun yang mau untuk belajar public speaking, dia akan bisa. To be honest, FYI saya ini seorang yang introvert, saya nggak terlalu extrovert banget, tapi ternyata saya mampu untuk menjadi di titik sekarang. Ngomong nih sama teman-teman semuanya di depan forum ini. Kalau di offline, mungkin di acara-acara offline itu saya sudah mampu ternyata. Dan itu perlu dibarengi dengan usaha-usaha tadi, apa yang sudah saya lakukan. Nah, materi sore hari ini yang akan saya bawa sampai jam 5 itu ada terkait dengan trik G2, tarik perhatian audiens. Public speaking ini ada komunikan dan juga ada komunikator. Ya, sebagai komunikator itu perlu untuk menarik hati komunikannya. Bagaimana caranya? Gunakan menit pertama untuk beberapa menit ke depan. Ini rancangan-rancangan yang sering banget speakers lakukan untuk memanfaatkan beberapa menit ke depannya. Karena untuk bagaimana respon dari audiens itu tergantung dari bagaimana cara kita untuk membawakan sebuah acara. Next. Menit pertama ini bisa banget dilatih ya. Jadi ini ada 3 tips dari saya. Yang terdiri dari juga agendanya. Setelah masuk di sebuah acara ya. Di sebuah acara dan teman-teman semuanya bingung nih mau membuka dengan apa. Misalkan impromptu nih, dadakan disuruh jadi pemateri dadakan atau disuruh jadi MC dadakan, itu gimana ya sikap yang benar menjadi seorang speakers. Di sini saya bagi di 2 poin, ada opener dan juga agendanya. Setelah kita membuka, kita harus kasih tahu nih ke audiens kita berapa lama nih kita akan membawakan materi. Agar teman-teman semuanya itu mampu untuk mempresentasikan apa yang teman-teman semuanya mau presentasikan ke audiens, tetapi dari segi audiens itu sudah mengetahui kapan sih waktunya untuk menggapai materi yang akan dibawakan oleh pembicara nanti. Poin opener agenda ini ada 3 triknya. Next. Mungkin di sini tidak saya tonjolkan lebih dalam, tapi teman-teman semuanya bisa cek di atau kasih notes atau catatan gitu ya. Yang pertama ini ada pertanyaan orang ternama. Pertanyaan orang ternama ini bisa teman-teman semuanya lakukan jika menjadi speakers di acara offline. Jadi bisa ditulis ya, mungkin yang mau menulis terkait dengan pertanyaan orang ternama ini bisa pakai dengan kutipan Leo Tolstoy, seorang sastrawan Rusia yang menanyakan 3 pertanyaan. Kapan waktu yang paling penting? Siapa? Dengan siapa kita melakukan yang paling penting dan apa yang harus dilakukan? Jawabannya, waktu yang paling penting adalah sekarang. Dengan siapa kita akan melakukan hal penting itu? Dengan saya dan juga teman-teman semua yang ada di ruangan ini. Dan apa yang perlu dilakukan sebuah hal pentingnya adalah poin peduli. Untuk 2 jam ke depan bersama saya Agita akan membawakan salah satu topik tentang karir for dreams. Bagaimana caranya menata karir untuk bisa kesuksesan itu ada, untuk peduli terhadap kesuksesan kita. Itu adalah sebuah contoh example
pembukaan menggunakan pertanyaan orang ternama. Namun untuk sesi webinar pada sore hari ini tidak saya bawakan tadi ya openingnya menggunakan opener agenda ini karena untuk mempersingkat waktu juga. Jadi menjadi seorang speakers itu juga perlu mengerti kapan kita itu perlu untuk ngasih opener, kapan kita perlu ngasih ice breaking, kapan kita perlu untuk ngasih ada gimmick-gimmick sedikit gitu lah untuk menjadi seorang speakers itu ada waktunya tersendiri. Kalau untuk mempersingkat waktu seperti apa, untuk lebih bisa memanfaatkan waktu seorang public speaker. Next. Pertanyaan orang ternama ini bisa teman-teman semuanya lakuin ya, entah di online entah pun offline, tapi lebih saya khususkan ke offline sih, karena ini lebih enak untuk face to face-nya, langsung interaksi sama audiensnya teman-teman semua. Next ada pujian. Nah, di dua trik kedua ini ada pujian. Ini juga bisa ditulis ya teman-teman semuanya. Pujian ini itu termasuk kita kalau misalkan nih teman-teman semuanya dari Jogja, kayak saya kan dari Tegal gitu. Dan saya kemarin ada bawa acara di Yogyakarta. Saya membawakan pujian ini dan mampu worth it untuk membawakan audiens-audiensnya masuk ke dalam apa yang akan saya sampaikan. Contohnya, saat ini saya sudah berada di daerah Yogyakarta yang menurut saya Yogyakarta ini memiliki arek-arek mahasiswa yang luar biasa. Ada yang mahasiswa UNY, UMY, semuanya membawakan yang sangat luar biasa lagi semangatnya. Tetapi ketika saat sore hari ini saya bertemu dengan teman-teman semuanya di Yogyakarta, arek-arek ini lebih luar biasa lagi. Tepuk tangan untuk semuanya. Saya Agita. Di 2 jam ke depan saya akan membawakan materi apa seperti itu. Itu adalah bentuk pujian bagaimana teman-teman itu bisa membawakan dan memberi sebuah wadah gitu untuk diri teman-teman semuanya ada di depan para audiens. Next. Pujian dan juga yang pertama tadi itu juga melingkupi dari opener dan agendanya ya. Cara membuka dan juga agendanya ini mau berapa jam, mau berapa menit itu harus diungkapkan sebagai seorang speaker. Ini juga sebuah bekal bagi teman-teman kalau ingin menjadi seorang public speaker di karir teman-teman semuanya. Menjadi tolak ukur lah ketika sudah memiliki basic komunikasi, gimana nih cara mengembangkannya. Nah, di sini itu bisa banget buat lebih ditingkatkan lagi, improve di bagian openingnya. Gimana pun kita, tidak ada kesempatan kedua tanpa kesan pertama. Tidak mungkin ada continue level kalau kita nggak buat hal terbaik di first impression kita terhadap klien, terhadap customer, dan terutama terhadap audiens kita. Poin ketiga ada ice breaking. Nah, ice breaking ini tentunya banyak banget ya. Bisa di searching di Google, tapi di sini saya khususkan untuk khusus terkait dengan public speaking. Contohnya, ketika teman-teman itu jadi speaker di acara yang isinya ibu-ibu, ya otomatis kalau kita melihat dari audiensnya ibu-ibu, itu tidak jauh beda dari soal uang ya. Ibu-ibu kan seringnya ya duit, duit, duit gitu ya. Money, 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 money. Duit terus yang dibikin sama ibu-ibu gitu ya. Sama cewek-cewek lah, tentunya mungkin di sini ada yang mahasiswa cewek-cewek. Itu biasanya kalau dikasih duit itu suka gitu. Kalian siapin uang 50.000. Ya, ini saya tidak dicontohnya ya uang 50.000. Adanya cashless. 50.000 atau 100.000 gitu ya. Kalian pegang, terus kalian ajak audiens itu untuk berandai-andai uang 50.000 ini akan kasih ke mereka. Contohnya, baik ibu-ibu semuanya yang sudah hadir di sore hari ini, saya membawakan 50.000 nih. Kalau 50.000 ini saya genggam, apakah Bapak Ibu semuanya akan mau untuk mengambil 50.000 ini? Kalau mereka ngomong mau, kalian tambah. Kalau udah dipegang, coba kalian remas. Nah, posisi uang 50.000-nya udah saya remes nih, ibu-ibu sekali. Apakah ibu tetap mau untuk mengambil uang 50.000 ini? Nah, kalau udah diremes, coba kalian diinjak atau kalian mungkin agak jabarkan agar mereka itu melihat uang 50.000 itu sudah kusut. Dan tanyakan kembali, apakah masih mau dengan uang 50.000 ini? Tentunya 89% mereka masih mengatakan iya, mau. Karena itu tidak merubah dari nominal 50.000 itu. Ini bisa kalian lakukan kalau melihat audiensnya itu audiens yang sudah tingkatan tinggi gitu ya, yang kebutuhannya banyak lah, ada beli popok anak ya, ada beli buat besok makan apa gitu kan seneng tuh dikasih uang 50.000 gitu ya. Nah, kalian bisa pakai trik itu buat ice breakingnya, atau kalian ajak audiens kalian opening itu buat pengelompokan. Jadi kalian bikin bentuk beberapa kelompok lah, misalkan ada 3 kelompok.
disuruh buat nyari 5 orang dalam satu kelompok di waktu 5 detik. Misalkan kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5, cari 5 orang di sekitar kalian dan bentuk satu kelompok, misalkan seperti itu. Kalau sudah terkumpul, kalian kaitkan dengan topik yang akan kalian bawa. Contohnya, siapa yang nggak dapat, siapa yang lebih dari 5, dan siapa yang nggak dapat kelompok. Nah, kelompokan itu sebenarnya ada kaitannya dengan topik yang akan kalian bawa. Pertama, kalau ada orang yang mengumpulkan itu dalam 5 orang menjadi satu kelompok, mereka adalah kawasan orang yang standar. Tetapi kalau ada yang kurang dari 5, itu adalah orang yang biasa aja. Coba kalian cermati, siapa kelompok yang memiliki nominal anggotanya lebih dari 5, dan itunya lebih dari apa yang kalian sampaikan. Itu adalah orang yang luar biasa. Topik ini bisa dibawakan untuk dreams, untuk mimpi, untuk mencapai goals, dan menjadi motivator. Ini juga bisa disampaikan sebagai bentuk ice breaking-nya. Apa yang kalau tadi saya sampaikan, itu bisa dicatat dalam-dalam banget buat bekal teman-teman semuanya. Di sini sharing ya, buat isi sharing teman-teman terkait dengan public speaking, dan openingnya, gimana cara menggait audiens. Next, Kak. Ada ice breaking, ada pujian, itu bisa diaplikasikan banget. Nggak melihat kamu udah jam terbangnya berapa banyak, udah kamu itu ngomong di beberapa acara event 50 plus event sekalipun, nggak akan merubah apapun kalau kalian tidak punya basic dari skill public speaking. Di sini ada 3 prinsip, teman-teman. Ada kemauan, komitmen, dan juga konsisten. Saya mau tahu dulu nih dari partisipan pada sore hari ini, udah pada mau belum kalau untuk belajar public speaking? Coba bisa mungkin tulis di kolom komentar. Apa benar nih dari 18 orang ini, dari peserta di partisipan sore hari ini, semuanya itu benar-benar mau dan ingin dari diri hatinya, tanpa ada ajakan dari orang lain, tanpa ada paksaan dari orang lain. Saya mau tahu dulu nih ya dari partisipan-partisipan sore hari ini. Karena kunci yang pertama ternyata harus berprinsip mau dulu. Kita nggak bisa ikut-ikutan teman gitu loh, teman jadi polisi, kita ikutan jadi polisi, padahal fisik kita nggak memenuhi. Kita terus-terusan pengen jadi pramugari, tapi kita nggak memposisikan diri kita menjadi seorang pramugari, itu kita nggak bisa untuk mendapati segi public speaking yang levelnya level up, apalagi untuk menata karirnya. Oke, udah ada yang mau nih. Dari kemauan, kita lanjut ke komitmen. Setelah teman-teman semuanya udah mau nih, ya aku mau belajar public speaking, aku pengen banget bisa berkarir di public speaking, toh juga ngomong gitu loh, tapi harus underline ya di sini. Public speaking itu bukan cuman ngomong-ngomong doang. Public speaking itu ada seni dan cara ngomongnya tersendiri, itu ada. Teman saya itu ada yang diundang sana sini untuk menjadi seorang speaker, tapi mereka belum tentu bisa menggait audiensnya. Bahkan untuk jatah waktu 2 jam, jatah waktu 3 jam, hanya sia-sia gitu. Audiensnya hanya ke situ datang, tidak ada kemauan untuk di acara itu, dan hasilnya nihil gitu. Nggak dapat apa-apa dari teman saya ngomong panjang kali lebar selama 2 jam itu. Dan tentunya ini adalah hal yang sia-sia gitu, karena kembali lagi ke awal, ini tidak ada skill public speaking-nya, hanya cuman ngomong-ngomong, aku bisa ngomong, aku extrovert. Kalau ada orang yang nanya ke saya, Agita mah orang extrovert gitu, pantes dia mah kalau diajak ngomong, kalau ada di speakers gitu. Saya nggak extrovert gitu loh, saya malah tidak suka berbaur dengan orang-orang yang kurunnya itu tingkatannya banyak. Jadi di public speaking itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu ada face to face, jadi hanya saya dengan Anda gitu. Itu juga bentuk seni komunikasi basic dasar. Yang kedua adalah kelompok. Nah, di kelompok ini itu biasanya kaitannya kalau kita ada di 5 orangan gitu aja, nggak yang gede-gede banget gitu lah, kayak misalkan forum BEM, sosialisasi antar fakultas, itu kan masih bentuk kelompok. Nah, yang poin ketiga ini udah poin tinggi banget. Kalau teman-teman semuanya udah mencapai poin yang ketiga ini, berarti kalian hebat banget, bisa mencapai ketiga poin atas ini. Ini adalah poin masa. Jadi tadi ada yang face to face, itu dasar banget kayak saya ngomong sama kalian. Kalau kalian ini masih bentuk kelompok ya. Yang poin kedua itu kelompok. Kalau misalkan mahasiswa BEM antar fakultas itu masih kelompok. Yang ketiga ini udah spesial banget. Yaitu apa? Ada masa yang banyak banget, tingkatan itu banyak banget, beratus-ratus orang, bisa lebih dari 500 orang, forumnya itu besar. Ini pernah saya lakukan ketika saya ada kesempatan untuk mengisi di area public speaking untuk area kampus saya, dan itu sangat
merinding, panas dingin dan sebagainya. Tapi kalau orang udah sering ngomong ya, jam terbangnya mungkin udah banyak, dia bukan lari dari ketakutan itu. Pembicara amatir, dia akan mengatasi ketakutan. Pembicara biasa ya itu cuma akan menghindari ketakutannya. Padahal ketakutan itu tidak bisa dihindari. Ketakutan itu harus dihadapi. Bahkan harus bisa diatasi. Itu adalah sikap menjadi seorang public speaker. Nah, ketika udah mau nih, aku udah mau untuk menjadi seorang public speaker. Aku udah mau nih untuk belajar public speaking. Komitmen apa enggak? Kalau kita udah mau, kita harus maunya terus loh teman-teman semuanya. Kita nggak bisa hari ini pilih pramugari, besok pilot. Kita harus kalau pramugari, pramugari terus. Kalau kita pilot, ya pilot terus. Nggak bisa kita hari ini apa, hari ini apa, beda-beda gitu. Karena katanya kalau cewek tuh mudian tapi nggak soal terkait prinsip ini. Prinsip 3K ini. Kalau udah ada kemauan, lanjut ke komitmennya. Kalau udah komitmen gimana Kak Agita? Konsisten. Pertahankan kemauan dan juga komitmennya. Teman-teman semuanya di sini terhitung mau nih untuk belajar public speaking. Habis itu komitmen apa enggak? Tetap belajar apa enggak? Ternyata komitmen. Tetapi teman-teman enggak konsisten. Teman-teman mau lain jurusan nih, misalkan mau udah di public speaking, udah komitmen nih di public speaking, tiba-tiba ada teman yang ngajak, mending jadi di cafe aja yang apa itu kreator yang visual gitu, yang ngedit-ngedit gitu, enak kerjaannya gini-gini. Kalian tergiur nih, mau lari ke di cafe. Ternyata kalian nggak bisa untuk di cafe. Satu ya, kalian udah melepaskan si public speaking, kalian masuk ke DKV, kalian gagal. Karir kalian gimana? Kan itu pertanyaannya. Bagaimana untuk kesuksesan di tingkat atas kalau karir kita nggak memenuhi prinsip 3K ini? Misalkan tadi opening ya, kalau udah jago nih buat ngisi dengan pujian misalkan tadi ya, memuji terkait dengan wilayah yang kalian dapatkan gitu. Udah mau untuk datang ke situ, udah komitmen, iya saya akan datang. Tapi nggak konsisten ternyata, nggak bertahan di area public speaking itu, padahal jam terbangnya udah banyak. Itu perlu dipertanyakan, ini orang karirnya mau gimana? Sekarang Gen Z, milenial ya tentunya, kita itu bakal berhadapan di 2035 ya, di 2030, di 2045 generasi emas. Gimana generasi emas ini mau jadi generasi emas kalau Gen Z itu nggak mau mempertahankan apa yang sudah dia punya. Contohnya, kalau udah ada kemauan, dia nggak konsisten. Kalau dia udah punya kemauan tapi dia nggak berkomitmen, kita nggak bisa beda-beda antara ketiganya gitu. Kita harus, kalau komitmen, ada harus konsisten, ada juga harus maunya. Nggak bisa milih salah satu ya teman-teman semuanya. Bisa next Kak. Ada kemauannya udah, komitmennya udah, konsistensinya udah. Sekarang balik lagi terkait dengan public speaking. Di sini ada quotes dari salah satu orang terkenal juga, tokoh dari luar negeri. Pelajarilah seni bicara, maka Anda akan menguasai keadaan. Saya bisa menggayat 70 juta di umur saya yang masih 16 tahun tanpa berbekal public speaking, tanpa berbekal skill komunikasi. Saya tidak akan berdiri di sekarang ini bertemu teman-teman semuanya dan mengatakan bahwa saya mampu membawakan public speaking hingga menjadi profesional customer service di usia saya yang masih muda. Balik lagi, kalau saya tidak belajar public speaking, kalau saya tidak belajar ilmu komunikasi, saya tidak akan bisa menjadi project director tentunya. Project director itu kerjanya memang ngomong, sosialisasi, komunikasi, duta, itu seorang yang memang skillnya di bidang komunikasi. Kalau saya tidak mempelajari seni bicara ini, saya tidak akan untuk menjadi project director di Duta Edukasi Indonesia. Dan itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa banget lah bagi saya sendiri ya. Karena usia muda itu menentukan bagaimana masa depan kita ini akan berjalan seperti apa. Next. Mempelajari seni bicara itu nggak ada ruginya. Benar-benar nggak ada ruginya. Nggak ada yang dirugikan dari segi public speaking. 98% mengatakan seni komunikasi, public speaking mengantarkan kita ke berbagai profesi. Entah itu guru, dosen. Dan teman-teman semuanya di sini perlu diketahui ya, saya ini ingin sukses. Tanamin dulu, saya ingin sukses. Di sini saya tahu teman-teman semuanya pengen sukses nih. Cuman kadang nggak mau gagal orangnya, maunya instan. Saya kalau udah modal 500 juta nih, saya harus balik modal 1 M. Nggak mungkin. Nggak mungkin itu bakal terjadi, itu nggak mungkin. Itu cuman jin dukun doang ya yang bisa. Jadi perlu ditanamkan afirmasi ke diri kita semuanya, kalau saya itu ingin sukses, ya, bukan saya tidak ingin gagal. Kalau udah saya ingin sukses, saya ingin sukses, saya ingin sukses.
bisa dihindari dari kata-kata kita yang mengeluh, dari kata-kata kita yang capek, kerja kayak gini capek, karir, karir, karir gitu. Tapi ada masa depan kesuksesan kita, makanya kita perlu banget teman-teman semuanya di sini. Saya nggak mau ya setelah webinar ini kalian malah sini saya malah saya kayaknya nggak bisa nih untuk berkarir di public speaking. Saya kayaknya nggak bisa nih untuk berkomunikasi gitu. Jauh-jauh dari kata-kata itu dan mulai menerapkan saya ingin sukses. Saya mau sukses, saya mau sukses, pokoknya saya nggak gagal, kegagalan itu pasti ada. Kalau mau diceritain mungkin 2 jam saya menceritakan kegagalan saya di masa lalu yang bisa bikin saya di angka yang sekarang. Yang kedua, bukan saya tidak ingin miskin, tapi saya itu pengen kaya. Kita bahas realistis saja. Sekarang yang cewek nih ya, di sini kayaknya ceweknya banyak nih. Cewek skincare belinya nggak mungkin pakai daun, ya kan? Pakai duit. Kita pengen beli Fortuner deh, segi mobil nih ya, segi yang dibilang-bilang orang-orang itu kebutuhan tersier gitu, pakai apa? Pakai duit. Gak mungkin kita mau beli makan sekalipun nih, gak butuh duit, nggak mungkin. Sekarang kalau kita bicara UMR Jogja, UMR Jakarta, mereka melihat dari segi inflasinya, untuk masa depannya, mereka tanamkan itu dalam-dalam, dan mindset orang sukses itu ada di 2 poin ini. Saya bongkar di sini. Kalau kalian memang ingin untuk menata karir kalian di segi public speaking, di segi ilmu komunikasi, katakan saya ingin sukses dan saya ingin kaya. Next. Bukan saya tidak ingin gagal. Once again, kegagalan itu pasti bakal ada banget. Bakal ada dari segi apapun deh, yang mau jadi pilot, yang mau jadi apapun itu profesinya. Gagal itu pasti ada. Gagal di pemberkasan pasti. Ada yang gagal pas udah pemberkasan udah oke semua nih 4 tahapan. Tiba-tiba di akhir pas lagi pantuhir dia gagal. Itu adalah bentuk kegagalan, tapi tidak memutus adanya tali keinginan untuk mencapai impian itu. Nah, kalau mungkin ada bisa ditulis di kolom komentar lagi ya. Impian apa sih yang mau sama teman-teman semua ini dapetin di masa yang akan datang? Atau jadi MC, atau jadi speakers, atau jadi pembicara terkenal, atau jadi narasumber, atau mungkin ada yang mau jadi pilot di sini, apa yang tadi example saya katakan, boleh untuk tulis di kolom komentar. Pengen jadi apa teman-teman semuanya? Kalau udah pengen jadi apa, wah pembicara terkenal, saya doain ya. Kak Kurnia bisa untuk menjadi pembicara terkenal. Ada yang pengen apa lagi nih? Pengen jadi MC mungkin yang biar uangnya itu ngalir terus. Sebenarnya enak jadi public speaker gitu. 1 jam dibayar berapa? Ada salah satu role model saya itu dia sekarang dari mulai dia yang nggak dibayar, dari mulai dia yang nggak pernah dibayar nih, ngomong jemper kayak gini nggak dibayar, sampai sekarang 1 jamnya itu bisa nyampe 20 juta. Itu saya nggak tahu ya, saya mau mengatakan ini fake, ternyata memang mereka bisa gitu, dan saya pun di posisi yang sekarang itu perlu tahapan-tahapan yang panjang sekali. Apa yang saya keluarkan itu yang akan saya dapatkan di masa yang akan datang. Mungkin saya sekarang masih muda ya, masih 18, cuma nanti di umur-umur selanjutnya apakah saya memang masih stay di ilmu public speaking ini, karena ini adalah ilmu yang asik menurut saya. Tadi ada yang pengen jadi MC asik ya, cara membawakan MC gitu, nggak cuman yang selamat siang teman-teman semuanya. Nggak cuma sampai di situ. MC juga latihan vokalnya banget, banget, banget. Saya jadi freelance MC, itu juga memposisikan di MC formal, olah vokal saya seperti apa, tone rendah, tingginya itu seperti apa. Itu saya pelajari dari segi public speaking untuk bisa menjadi seorang MC yang terkenal. Untuk menjadi, bukan terkenal ya, MC yang memang untuk segi freelance saya. Karena saya kan masih menjadi seorang mahasiswa juga gitu. Wes pengen jadi dosen MUA, MC, pembicara. Oh, ini dirangkap semua sama Kak Heni. Pengen jadi MC, pengen jadi MUA, dan Kak Heni, saya bongkar di sini ya. Jadi MUA juga nggak cuma modal ngerias doang. Serius. Tapi gimana skill buat ngedapetinnya? Skill buat nge-guide klien customer-nya itu gimana? Itu juga perlu dipelajari dari segi public speaking. Jadi ada tadi yang pengen jadi pengacara juga ya, presenter, ada pengen jadi pengacara hukum. Apa yang didapatkan dari segi itu semua? Kalau kita anggap centang rata semuanya, ya dari segi komunikasi teman-teman semuanya. Jadi MUA ketemu sama klien, kalau kita nggak bisa guide mereka buat closingan sama vendor kita, sama MUA kita, ya kita nggak jadi apa-apa. Ya, jadi public speaking itu sebuah hal yang banget banget bisa dipelajari. Kalau mau
apa yang kita lakukan itu adalah poin yang tinggi, kita juga harus berani terjunnya lebih tinggi dari apa impian yang akan kita dapatkan di depan nanti. Karena impian itu ada di poin 3 ini. Yang pertama, bisa dibayangkan. Bayangin dulu yang mau jadi pengacara nih, yang mau jadi MUA. Bayangin dulu, bayangin impian kalian. Kalau kalian udah jadi MUA, aku kayaknya bisa buat beli rumah. Atau dibayangin aja dulu, semuanya dibayang-bayangin aja dulu kan. Saya pengen jadi pembicara deh, yang nanti kalau ada job sana sini gitu bisa padat gara-gara jadi pembicara. Bayangin aja dulu. Kalau udah dibayangin, coba dirasain. Udah dibayangin nih jadi MUA, kayaknya nanti bisa deh 1 bulan closing ya 5 klien lah minimal, udah dibayangin, rasain habis itu. Oh ternyata gini ya rasanya jadi MUA yang udah ngambil job minimal 5 klien di 1 bulan. Capeknya begini, kesan enaknya begini, udah dapat duit kan. MUA kan sekarang mahal ya. MUA itu apalagi kalau untuk wisuda gitu hampir 500-an pun ada gitu kan, lumayan. Misalkan 5 klien atau bahkan 10 klien udah dapat berapa tuh sebulan, udah jadi income karir juga. Dari segi public speaking, gimana cara ngebangun kepercayaan, trustnya itu gimana. Saya pun mendapat 70 juta di angka yang usia muda itu juga perlu dipertanyakan, kok bisa gitu loh. Ya karena saya menerapkan public speaking. Mungkin karena teman-teman semuanya di sini bukan dari kalangan partner kantor saya, jadi saya belak-belakan aja lah ya di sini. Kalau saya dulu memang yang saya tekankan itu dari segi komunikasi saya. Bagaimana cara saya buat langsung, ayo Kak, ternyata mereka bisa juga ya buat closing sama saya di angka yang menurut saya sangat fantastis. Karena kebetulan dari income saya, omset untuk dari English course itu, saya mampu bertemu dengan orang-orang hebat. Selain kita juga punya apresiasi dari teman kantor, dari atasan, bukan menjilat ya teman-teman semua, ini bukan tentang menjilat gitu, ini kita semua sama aja, tetapi saya bisa mendapatkan pengalaman untuk bertemu beberapa manajer. Tadi di portofolio tidak saya cantumkan ya, beberapa manajer buat bisa lebih sharing-sharing lagi. Dan saya merasa yang termuda, saya jadinya kagok gitu loh, ini kok saya yang muda tapi saya yang ngajarin gitu. Tapi ya mereka butuh skill ternyata, butuh skill public speaking dan cara ilmu komunikasinya itu seperti apa. Nah kalau udah dibayangin, udah dirasain nih, kan tadi udah enak nih kan, dapat duit banyak, yang jadi pengacara juga, wah kayaknya bisa nih 2 klien lah ya, atau 1 klien lah ini yang satu perceraian, yang satu ini, kalau goal 50 juta udah 100 juta. Nah udah dibayangin tuh, rasain, habis itu rasain. Rasain dulu sukanya, rasain dukanya, rasain gak enaknya, rasain enaknya, rasain semuanya. Itu bentuk impian. Kalau impiannya cuma aku pengen jadi koki, tapi nggak ada usaha buat menuju ke koki itu, nggak akan bisa teman-teman semuanya. Ini soal dreams, soal goal, soal impian. Gimana teman-teman semuanya mau bisa menggapai di impiannya masing-masing. Kalau udah rasain, coba didengerin. Maksudnya dengerin gimana? Impian kok didengerin? Nah, contoh ketika kalian sudah membayangkan, sudah merasakan, coba dengar apa feedback-feedback dari orang. Oh, ternyata impian aku ini bisa didengar sama orang-orang ya. Bisa misalkan, kalau mau ke MUA yang harganya affordable, kalau mau yang ke pengacara yang satu cacat, mending ke dia aja deh. Nah, didengar kan, suara kita didengar, bukan suara DPR tapi ya. Kalau suara aspirasi menjadi seorang rakyat itu kadang tidak didengar gitu loh. Tapi kalau impian ini wajib untuk bisa didengarkan ya, untuk udah bisa dibayangin, udah bisa dirasain dan didengarkan. Kalau nggak didengarkan ya berarti mereka lah gitu ya. Nah, poin yang kedua ada tentang impiannya itu harus memiliki batasan waktu. Punya batasan. Umur segini, aku belajar public speaking dulu nih. Ya, fun fact, kalau saya mau cerita nih, saya itu mulai di tahun 2023. Baru aja tahun kemarin ya, baru aja tahun kemarin 2023. Di akhir tahun, itu saya merasa hidup saya monoton. Ya, saya merasa kok hidup kayak cuman makan, tidur, selesai gitu kan. Kayak saya juga udah nggak kerja gitu, jadi skillnya udah nggak terasah lagi di situ. Terus saya akhirnya down, saya nggak tahu mau ngapain. Tiba-tiba saya ingin untuk ya menjadi seperti ini, menjadi speakers yang memang memberikan tips coach ya, lebih ke coach gitu. Dan itu ya kalau sendiri mau hitung-hitungan gitu ya, itu udah banyak banget yang saya keluarkan. Entah dari tabungan saya mungkin, entah dari tabungan saya atau dari uang orang tua gitu, saya investasikan ke apa yang akan menuju saya ke impian saya ini gitu, menjadi seorang speaker, menjadi seorang coach. Dan ternyata ketika impian saya ini bisa dibayangkan, dulu itu saya membayangkannya sangat tinggi. Dulu saya membayangkannya, saya itu membayangkan kalau
saya bisa menjadi seorang speaker, saya bisa dapat uang segini kalau cuma ngomong doang. Ternyata setelah dirasain, wah, dukanya banyak teman-teman semuanya, banyak banget. Saya yang masih grogi, ya saya yang masih, aduh ini kayaknya gue nggak bisa deh gitu, gue kayaknya nggak mampu buat masuk ke sini gitu. Karena basically saya akuntansi, masuk ke kebidanan, di area akuntansi kebidanan ada komunikasi yang nyempil di situ, dan saya merasa berat gitu kan antara keduanya. Tapi setelah saya rasain, saya laluin semuanya, saya ambil side job juga menjadi seorang MC dan juga public speaker, dan ada tawaran menjadi coach, saya ambil itu untuk memberikan apa yang sudah ada saya dapatkan, mungkin di jutaan apa yang sudah saya keluarkan, saya share ke teman-teman semuanya. Makanya saya bilang untuk materi ini mungkin tidak semua orang itu memberikan gitu. Dan ini adalah kesempatan terbaik teman-teman semuanya kalau udah join di komunitas muda inspiratif ini yang sudah tadi udah calling sama Kak Anwar juga gitu. Kalau impian itu harus ada batasan waktunya, dan dari 2023 itu saya mulai merintis. Saya mulai ambil sertifikasi public speaking, saya mulai belajar tentang komunikasi, saya mulai belajar terus sampai first time saya ngisi itu di acara Duta Etika kayaknya kalau nggak salah, dan juga House of Sex Indonesia, dia yang pusatnya itu ada di Universitas Gunadarma, dan itu yang bikin saya melek lagi. Ini benar-benar harus punya batasan waktu sih, gitu. Harus di-set nih boundaries-nya kapan kita mau mendapatkan poin A, poin B, poin C, poin D gitu. Yang pertama, batasannya. Bulan ini aku mau belajar public speaking. Bulan ini mau belajar public speaking. Nah, nanti akhir bulan aku harus bisa mengaplikasikan public speaking. Worth it enggak kalau kita udah belajar terus diaplikasiin. Ternyata worth it. Misalkan mau jadi MC ya, belajar MC dulu selama 1 bulan itu. Pelajarin banget dipelajarin tentang MC itu sampai ngelotok di kepala. Coba bulan depan mulai ambil jam terbang. Cuman ada 2 hal di sini. Kenapa kok banyak, aku kayaknya nggak bisa. Gue nggak bisa kalau jadi public speaker. Gue nggak bisa kalau jadi MC yang asik. Gue nggak bisa jadi MUA. Gue nggak bisa jadi pengacara hukum. Nggak bisa. Ternyata mereka cuma nggak nerapin 2 hal aja. Apa teman-teman semuanya? Yang pertama itu ada mengambil kesempatan, dan yang kedua membangun jam terbang. Udah 2 bekal itu yang teman-teman semuanya harus pegang banget. Setelah memenuhi 3 prinsip tadi, udah mau, udah ada kemauan, harus konsisten, pertahankan itu, dan terapin. Cuma ada 2 hal. Kalau teman-teman semuanya udah mengambil kesempatan, dan udah bangun jam terbang nih, gampang banget karirnya. Karena saya itu tipikal orang yang suka promo ada promo misalkan baju deh ya. Kalau hari ini aku beli harganya 3.000 dan besok itu jadi 3.500, mending aku ambil hari ini aja. Udah itu prinsip saya, karena saya tipikal orang yang ngejar promo banget. Saya nggak mau ketinggalan promo itu, dan itu pun yang saya aplikasikan ke dalam diri saya gitu. Ada kesempatan apa saya ambil, kesempatan itu nggak akan datang 2 kali. Kecuali kalau tadi ya, kalau misalkan kita itu nggak akan ada kesempatan kedua tanpa kesan pertama. Buat first impression. Yang mau jadi pengacara ke kliennya, kasih first impression yang terbaik buat kliennya. Jadi MUA, kasih yang spesial banget buat kliennya di first time itu. Rasakan continue-nya. Oh, aku kalau misalnya ada permasalahan, saya mending ke mas itu deh. Saya kalau ada nikahan atau saudara saya mesti ke situ deh. Oh, kalau saya punya acara, saya mending ke MC dia aja. Dia asik banget pembawaannya. Siapa tahu kan, kita nggak akan tahu di masa yang akan datang seperti apa, karena kita bisa sudah mengambil kesempatan. Yang kedua, sudah membangun jam terbang. Udah diambil kesempatannya, udah dapat nih, aku udah tag kesempatan ini, aku nggak akan nyanyiin kesempatan ini. Coba mulai bangun jam terbang. Sekarang kita nggak akan bisa menghindar dari Instagram. Personal branding, ya, personal branding, tingkatkan personal branding. Aku malu, gue introvert, gue nggak bisa, gue ini, kapan majunya? Ya, kalau udah mengambil kesempatan, bangun jam terbang, take dokumentasi, share ke Instagram, dari mulut ke mulut. Tahu kalian digait, siapa yang tahu? Kita nggak akan tahu kan, kalau misalkan teman-teman kita itu ternyata bisa untuk masuk di dalamnya dan menjadi klien kita, itu kita nggak akan tahu. Yang ketiga apa? Memiliki langkah awal yang harus dilakukan. Ini penting nih. Kalau udah bisa dibayangin, rasain, dengerin, ada batasan waktunya, harus ada langkah awal yang harus dilakukan. Kalau mau jadi MO ya harus praktek MOA, kalau mau jadi MC ya harus latihan MC, kalau mau jadi pengacara harus kuliah hukum dulu. Itu kuliah hukum, langkah awal.
kalau nanti mau jadi notaris, ambil S2 kenotariatan untuk jadi notaris. Itu adalah langkah awal yang harus dilakukan. Itu real sebuah impian kalau menerapkan 3 poin ini. Next step. Langkah awal yang harus dilakukan itu sama aja kayak waktu saya awal first time, gimana ya cara masuk public speaking, gimana sih cara komunikasi yang benar tuh gimana gitu, saya nggak pernah tahu nih cara public speaking yang benar tuh gimana. Dan di sore hari ini mungkin ini juga eksklusif banget sebelum nanti Q&A mungkin ya, ini ada membangun karir ke level selanjutnya dengan memaksimalkan keterampilan berbicara di depan umum secara profesional. Di sini materinya itu nanti akan mempelajari tentang rahasia mengakali lupa saat presentasi. Ternyata seorang public speaker itu bisa untuk mengakali lupa gitu. Kayak bahasanya itu bisa ngibuli gitu lah. Ya bisa ngibuli, bisa mengakali lupa saat presentasi, bisa menjiplak. Speaker masa ngejiplak sih? Speaker itu harus dari dirinya sendiri dong, gini-gini. Kan siapa? Kita nggak tahu triknya aja gitu loh. Kalau kita tahu triknya, kita bisa jiplak dengan sukses, bisa banget menjadi seorang public speaker. Saya pun di sini bisa jiplak orang lain kalau memang saya mampu untuk menerapkan trik cara menjiplak itu. Terus ada menanggapi beberapa gangguan dalam presentasi. Contoh, ada audiens yang tiba-tiba nyolot, ya. Ada yang tiba-tiba nyolot, terus ada juga yang tiba-tiba nggak mau ngedengerin, atau bahkan kabur gitu dari partisipan, atau mungkin nggak mengikuti acara kalian dengan seksama. Nanti akan kalian pelajari untuk bagaimana cara menanggapi mereka yang hotshot. Jadi kalau dalam segi public speaking itu ada beberapa tipe audiens. Salah satunya itu ada si hotshot. Hotshot ini adalah sebuah pembelajar. Dia itu orang yang sok tahu. Dia tuh kayak mau lebih menomorsatukan dirinya dibanding pembicaraan. Itu gimana cara untuk mendekatinya agar mereka tetap stay di kita gitu, itu gimana caranya, itu nanti akan dipelajari. Terus ada bedah kata-kata haram. Ternyata enggak semua kata-kata itu bisa dilontarkan dari seorang public speaker. Underline ini. Kalau menjadi MUA sukses, jangan ngomong kata-kata saya ini bisa loh bikin muka kalian itu jadi glowing banget. Nah, itu kan kata-kata yang haram, nggak bisa tuh diomongin gitu loh. Yang harus diomongin itu adalah kata-kata yang memang bisa meyakinkan tanpa menghilangkan citra diri kita sendiri. Tidak menghilangkan citra lawyer kita sendiri, citra MC kita sendiri, jangan. Tapi nggak banyak orang mempelajari hal ini, apalagi menjadi seorang public speaker. Selanjutnya, ada membawa audiens ke puncak presentasi. Tadi opening udah saya bongkar ya. Di pelatihan kali ini, itu ada cara membawa audiens agar bisa ke puncak presentasi kita. Gimana cara menstabilkan dari awal sampai akhir itu masih stay di muka kita tuh gimana caranya? Ini nanti akan dipelajari. Ada juga free and clean, menjawab pertanyaan tanpa persiapan jawaban. Nah ini nih, pasti banyak teman-teman semuanya yang di sini itu sering kalau lagi presentasi tiba-tiba kita ngomong A, mereka ngasih pertanyaan C gitu. Kita ngomong lagi daun itu warna hijau, dia yang nanya kenapa kompor itu nyalanya warna merah. Nah, itu kan nggak nyambung gitu loh. Kita lagi ngomong daun warna hijau, tiba-tiba muncul pertanyaan kompor. Tapi di pelatihan ini nanti akan saya bagikan, bongkar lagi lebih dalam banget gimana caranya menjawab pertanyaan tanpa adanya persiapan jawaban dan juga tidak linear dengan apa yang kita bicarakan, nanti akan dibongkar di sini. Free and clean. Banyak nih public speaker yang mungkin menghiraukan ini. Jadi dia itu lebih ke ya udahlah gue ngomong aja, gue asal ngomong aja, nggak usah mikir-mikir. Padahal nggak bisa kayak gitu. Kita harus bersih, kita harus free. Kayak misalkan teman-teman semuanya ada di mereka-mereka yang jadi pembicara, itu kalau naruh pulpen misalkan di saku atau gimana gitu, mereka jarang untuk megang sesuatu yang nggak penting. Jarang memegang pena presentasi gitu, terus dipegang, terus jarang. Karena mereka sudah menerapkan free and clean saat presentasi. Dan harapannya teman-teman semuanya di sini, tanpa jutaan rupiah deh, tanpa harus kalian berjuta-juta keluar buat menggapai semuanya ini, nggak perlu. Karena di sini eksklusif saya share buat teman-teman semuanya. Nanti di Senin tanggal 3 Mei 2024, tepatnya lusa, itu ada pelatihan online public speaking di jam 7:30 sampai jam 10 malam. Tetapi ini ada segi lebih ke interactive learning, jadi nantinya kebanyakan praktek ya. Jadi peserta itu akan mempelajari sekaligus praktiknya, tidak hanya teori, terus karena yang saya mau ya praktek kalian gitu. Dan ada juga 6 teknik penutupan berkesan. Tadi kan udah dibongkar tentang openingnya. Terus kalau mau nutup gimana? Bisa agak dibawahin Kak operator, agak biar kelihatan. Jadi
Nah, ada mengetahui tipe audiens juga yang tadi saya katakan, gimana caranya merespon hotshot, gimana cara merespon mereka yang sok tahu itu gimana caranya nanti akan dipelajari. Ada tips mengatasi kebosanan audiens. Kalau audiensnya udah bosan tuh gimana cara buat mengantisipasinya, gimana cara meresponnya nanti akan dipelajari. Dan sikap mental sebelum presentasi. Tadi mental pertama udah ya. Kalau ketakutan itu nggak akan pernah kita hilangkan, itu nggak akan pernah bisa. Ketakutan pasti masih ada, tapi pembicara amatir mampu untuk mengatasi ketakutan itu. Nah, ini buat teman-teman semuanya bisa di screenshot atau di capture ya untuk pelatihan ini ada di hari Senin tanggal 3 Mei dan nanti akan dapat free template PPT juga, ada contekan pantun, ada materi PDF dan juga free asertif karena kebetulan saya juga ada di Coach Muda di Spine Consulting juga nanti akan ada pelatihan online public speaking. Namun di sini saya eksklusif banget dan ada untuk 5 pendaftar pertama ini hanya ada yang tertera ya dari harga normalnya segitu dan tentunya ini adalah bekal yang saya dapatkan dari apa yang sudah saya keluarkan lama sekali untuk menggapai ini semua. Dan saya sudah rangkum menjadi satu agar bisa membawa kalian untuk bisa mencapai karir-karir kalian dan kesuksesan kalian. Nanti bisa untuk nama kalian harus skor daftar gitu ke nomor yang sudah tertera dan nanti di hari Senin kita bisa mulai untuk pelatihan public speaking jika memang menginginkan untuk lebih dan juga untuk mau ya. Tadi kan harus ada mau dulu. Kalau teman-teman udah mau untuk belajar public speaking, ambil kesempatan ini. Kalau saya investasi segini cuma 149.000 dan saya dapat semuanya rangkuman-rangkuman ini yang harusnya saya ngeluarin jutaan rupiah dan saya cuma dapat ini. Kayaknya saya maunya ada orang lain yang kayak saya terus ngasih tahu saya ada harga segini saya bakal take it segini. Kalau saya segitu gitu. Karena saya udah kepengen jadi public speaker gitu. Saya harus mau mengambil kesempatan dan kebetulan dulu nggak ada nih yang begini tuh nggak ada yang mau ngasih harga segini gitu buat seluruh materi yang ada yang saya tampilkan ini dan saya itu perlu harus ya Allah nabung dulu gitu kan harga itu minimal ya 500 lah kalau untuk certificate publishment itu lebih tinggi lagi dan ya itu konsekuensi kalau kita udah mau kan kita harus kalau udah mau kita punya keinginan ya gas gitu ambil kesempatan itu dan kesempatan ini tidak datang 2 kali ya jadi buat teman-teman semuanya di sini saya harap itu bisa mengambil ada kesempatan-kesempatan baru yang luar biasa. Mungkin nggak kesempatan ini aja, mungkin kalau semuanya ada di kehidupan nyata. Ada kesempatan, ayo join MC ke aku, ambil itu. Saya harap kalian bisa ambil itu. Nanti. Kalau saya itu tipikal orang yang bertindak dulu baru berpikir. Kalau saya gitu. Karena balik lagi, nggak ada kesempatan kedua. Jadi kalau ada apa kesempatan pertama, saya take it. Udah, nanti masalah aku bisa atau enggak nanti. Gue bisa kalau gue belajar, kalau gue tekun gitu. Dan kalau udah mencapai porsi itu ya akan lebih gampang untuk menata karirnya. Oke, mungkin untuk segitu materi pada sore hari ini boleh di capture juga ya teman-teman semuanya. Kalau mau untuk memulai dari segi karir public speaking-nya, bisa untuk chat ke admin saya. Ini kebetulan udah ada, oke udah ada calling-nya. Admin. Oke, ya. Jadi bisa ya untuk teman semuanya, kalau misalkan ingin untuk mengambilnya, bisa nanti ketemu saya lagi di hari Senin jam setengah 8 sampai jam 10 malam. Selebihnya saya kembalikan ke moderator, Kak Anwar, dipersilakan. Sangat menarik dan juga begitu apa ya Kak, pembahasannya begitu penting bagi masa depan kita. Nah, dari sisi dari kegiatan ini ada sesi diskusi untuk teman-teman bisa melakukan pertanyaan apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Bisa lewat voice note juga bisa lewat chat juga bisa langsung juga bisa. Kami persilahkan, monggo teman-teman. Silakan teman-teman. Soalnya kesempatan tidak akan datang kedua kali. Tapi kesempatan akan datang kepada orang yang ingin berusaha.
Ya, ini langsung dijawab apa gimana ya Kak? Ada pertanyaan? Oke, boleh Kak Anwar, boleh saya jawab langsung ya? Saya bacakan dulu ya Kak. Boleh, siap. Izin bertanya Kak, cara menerapkan jam terbang itu gimana sih Kak? Pertanyaan dari Kak Wirna Parida. Oke, halo Kak Wirna, pertanyaan yang sangat bagus ya. Bagaimana cara menerapkan jam terbang itu? Jadi tadi itu ada membangun jam terbang dan juga mengambil kesempatan. Kalau kita udah ngambil kesempatannya, coba menerapkan jam terbangnya. Jam terbang di sini itu bisa dari mulut ke mulut, dari membranding dirinya. Kalau saya itu speaker, saya itu MC. Mulai dari kecil-kecil aja dulu. Kalau orang IT bilangnya itu fake project dulu, ya fake project dulu. Kita pura-pura buat ya ngisi gitu loh, walaupun nggak dibayar dulu ya Kak Wirna. Ini orientasinya jangan uang dulu nih ya, jangan kaya dulu nih. Orientasinya kita mau dulu nih, mau buat bisa lebih bagus lagi di MC itu gimana gitu. Misalkan jadi seorang MC ya. Dan jam terbang itu kita terapkan bisa dengan 1 bulan misalkan harus ada 3 acara yang diambil atau misalkan 4 acara yang diambil. Itu ditekankan Kak. Jadi harus tahu 1 bulan ini harus dapat berapa, satu ini harus dapat berapa. Dan nanti kalau ada di pelatihan saya, di sini tidak akan saya bongkar semuanya ya. Kalau di pelatihan saya nanti akan ada sesi penawaran juga. Bagaimana cara menawarkan dengan menggunakan etika terhadap klien kita dan juga customer kita. Misalkan mau ngisi materi atau menjadi MC, dan itu kan bentuk jam terbangnya untuk menerapkan jam terbangnya. Itu seperti apa? Bisa menggunakan dengan mulut ke mulut tadi ya, membranding diri sudah. Nantinya akan ada nih, kalau mau ada acara ke Mbak itu aja yang jadi MC gitu. Kalau mau jadi ada wedding gitu ke MUA dia aja gitu. Porsinya ada di mulut ke mulut itu. Itu Kak, untuk menerapkan jam terbangnya. Jadi harus bisa Baik, mengambil kesempatan dulu, baru bisa membangun jam terbang. Itu based on my experience. baik Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ini Kak ada satu pertanyaan lagi dari Kak Kurnia Indah Permatasari. Pertanyaannya cara menguasai keadaan kalau lupa materi Kak saat kita jadi narasumber. Baik. Lupa materi ya. Jadi Iya Kak. kalau public speaking atau speaker itu tuh kayak olahraga ya. Kalau ada kayak public speaking itu sejenis dengan olahraga yang perlu dikasih pemanasan dulu buat masuk ke bagian inti. Nah, pemanasannya gimana? Bisa meluangkan waktu 1 jam atau 2 jam untuk masuk ke bagian inti itu. Ya, jadi kalau udah bisa mengambil pemanasan di awal, bagian itu tuh akan terasa lebih enjoy aja gitu. Kita lupa ya, kita nggak akan ngerasa makan lupa seperti itu. Kalau menjadi seorang narasumber itu kan biasanya materi udah ada. Cara mengasahnya, balik lagi ke pertanyaan yang awal, bangun jam terbangnya lebih banyak agar bisa terbiasa untuk mengasah diri kita, skill kita, bahkan impromptu sekalipun ya. Impromptu itu tanpa teks yang kita garap sebelumnya. Itu tuh kayak, kamu mau nggak jadi seperti awal hari ini jam 3 sore, posisinya udah jam setengah 3 sore, gimana? Posisinya mau ambil jam terbang, untuk membangun jam terbang, ya take it. Kita harus take it, harus membawakan itu gitu loh, harus bisa membangun jam terbangnya. Nah, pemanasannya itu Kak, siapa tadi yang bertanya ya? Kak Kurnia ya, Kak Kurnia bisa dicatat mungkin nanti ya. Untuk pemanasannya itu meluangkan 1 jam di awal. Untuk yang pertama itu ada afirmasi positif. Biasanya orang lupa atau ngeblank ya bahasanya itu karena mereka merasa nervous, merasa takut gitu, jadinya ngeblank, aduh aku mau habis ini mau ngomong apa ya, habis ini mau ngomong apa ya gitulah. Dan untuk afirmasi positif ini bisa menerapkan, mungkin yang pertama adalah saya yakin saya mampu membawakan materi dengan baik. Yang kedua, saya mampu mendapatkan tepuk tangan meriah dari audiens. Udah, ulangi 2 kata itu aja untuk menjadi afirmasi positif. Ulangi kata itu berkali-kali. Kalau saya biasanya 1 jam itu saya ke kamar mandi, saya loncat-loncat di kamar mandi itu sampai saya benar-benar udah nggak takut. Itu rasanya memang kayak orang gila gitu kan, tapi nggak ada orang yang gila buat mencapai kesuksesan. Semuanya gila-gilaan, terabaspol kalau buat kesuksesan. Kalau biasanya di orang-orang biasa mungkin normalnya kok di kamar mandi loncat-loncat, kita bagi saya itu adalah sebuah treatment pemanasan saya sebelum menjadi seorang speaker, biar nggak nervous, biar nggak demam panggung.
Nah, kalau udah menerapkan 2 afirmasi positif itu, visualisasikan, bayangin teman-teman lagi di depan adanya di forum gede gitu, di media massa gitu, terus kalian itu dapat feedback yang lumayan, oke nih kayaknya gitu ya. Coba kalian bisa menerapkan itu divisualisasikan. Tepuk tangan meriah dari beberapa audiens pas kalian lagi megang mic, pas kalian lagi ada di depan forum gitu ya. Itu bentuk visualisasi dan juga afirmasi positifnya agar bisa lebih fokus dan nggak ngeblank pastinya. Seperti itu Kak Kurnia. Ada 2 ya caranya. Ada satu pertanyaan lagi, Kak. Apakah Boleh. boleh? Ya. Ini dari pertanyaan Kak Vivi. Kak, apa peran emosi dalam membangun ketertarikan awal audiens dan bagaimana menerapkannya dengan baik? Oke, bagus banget ya. Out of the box ini pertanyaannya. Oke, peran emosi ya, emosional itu bentuk dari EQ, emotional intelligence. Kalau kita berbicara EQ, mungkin berkaitannya dengan personality-nya. Dan ketika menjadi narasumber, menjadi speaker, menjadi profesi-profesi apapun lah yang menggunakan segi ilmu komunikasi, itu memang perlu perlu ngerti banget caranya untuk menggait audiens dari segi emosionalnya. Yang pertama, kita harus pahami tipe audiens kita. Itu perlu. Entah dia seorang yang hotshot, entah seorang yang kayak bocah gitu, bocil. Kita harus tahu tipenya dulu untuk menanggapi itu. Kayak kalau misalkan jadi dokter gitu ya. Jadi dokter harus tahu dulu keluhannya kan, baru bisa untuk mendiagnosa. Sama juga kayak public speaking. Kita perlu tahu tipe audiens kita apa dulu, biar kita bisa ngasih treatmentnya itu seperti apa kepada mereka. Nah, ketertarikan awal audiens ini poin penting banget buat kalian. Pentingnya udah tingkat tinggi banget lah, penting banget karena ini tuh udah cara bagaimana membawa audiens untuk masuk ke dalam kelompok kalian, ke dalam sebuah forum yang kalian bawakan. Dan ketertarikan awal audiens itu akan membangun jam terbang selanjutnya, kontinunya. Apalagi kalau teman-teman semuanya ada kesempatan buat jadi forum, jadi speaker di yang memang audiensnya itu orang-orang yang mewah-mewah gitu, orang-orang setara LB lah, setara channel lah, pokoknya orang-orang yang menurut saya high class gitu. Itu bisa untuk membangun jam terbang juga agar bisa lebih konsisten di area public speaking-nya. Dan bagaimana menerapkannya itu tadi ya tergantung dari gimana tipe audiens kita, karena semua ada treatmentnya Kak. Gimana cara biar yang nyolot itu bisa teratasi, misal misal ada yang lebih ke mungkin anak-anak gitu, anak-anak TK, apalagi MC ya, MC formal, MC informal itu gimana cara menanggapinya itu nanti akan dipelajari lebih lanjut. Mungkin kalau di pelatihan selanjutnya mungkin akan ada lebih dalam, cuman kalau di sini saya ungkap agak dibongkar dikit gitulah terkait dengan public speaking. Itu tadi ya, harus tahu dulu tipe audiens dan emosional ini perlu diterapkan agar bisa mengambil ketertarikan dari audiensnya. Seperti itu Kak, semoga menjawab. Ya. Mohon maaf ya teman-teman terkait pertanyaan pada webinar acara ini cukup tiga pertanyaan dikarenakan sudah menjelang sore. Mungkin bisa di lain waktu ya teman-teman. Di sini saya izin menyimpulkan terkait webinar pada acara sore ini. Mengenai trik jitu itu ada 3. Yang pertama, bagaimana cara kita memanage opener. Yang kedua, ujian. Dan yang ketiga, ice breaking. Dan tadi ada kata Kak Agita bahwasanya ada 2 hal yang perlu kita ambil. Yang pertama, mengambil kesempatan. Yang kedua, membangun apa Kak Agita, Pak? Membangun jam terbang. Membangun jam terbang. Sampai lupa Kak ya, itu membangun jam terbang. Nah, mungkin sebelum webinar ini saya tutup, ada closing statement dari Kakak, kami persilahkan.
Baik, closing statement-nya. The closing statement-nya di jam 5 lebih 15 ternyata Kak Anwar. Oh my God, it is overtime, but it's okay. Closing statement dari saya, kalau public speaking ini adalah sebuah skill yang dapat dilatih ya teman-teman semuanya. Kalau ada yang bilang, itu cuma buat extrovert, itu cuma buat orang-orang yang bisa ngomong doang, hilangin kata itu, abusin kalau sekalian itu. Gak ada hubungannya introvert, extrovert, ambivert dengan orang yang jago public speaking. Gak ada hubungannya. Public speaking itu sebuah skill yang bisa dipelajari. Kalau introvert itu sebuah kepribadian, namanya aja udah beda. Ini ibaratkan orang bilang kalau menstruasi nggak boleh makan es. Padahal menstruasi ya direproduksi, kalau es ya di pencernaan gitu. Toh juga menstruasi nggak lewatnya usus, gitu kan? Itulah perbedaannya. Jadi teman-teman semuanya nggak boleh lagi buat bilang kalau saya introvert, gue nggak bisa kalau introvert. Gue nggak mau ngomong sama orang-orang itu, padahal ada kemauan untuk belajar public speaking. Kalau ada yang mau belajar, terapin dua hal tadi, mengambil kesempatan dan membangun jam terbang. Ingat kata-kata itu untuk underline ya, ambil kesempatan itu, apapun everything about ada sebuah tantangan, itu ada juga sebuah kesempatan. Kalau ditantang, ambil, itu jadi sebuah kesempatan hebat buat teman-teman semuanya. Kalau ada kesempatan yang masuk ke dalam diri teman-teman nih, kalian ambil jadi kesempatan, merasa terchallenge, merasa tertantang, ambil itu bisa jadi poin plus untuk membangun jam terbangnya. Dan harapannya teman-teman yang di sini mau ya, udah mau buat bisa konsisten belajar public speaking. Untuk kesempatan tadi mungkin saya tidak memaksa. Misalnya ada yang memang ingin bisa untuk mengambil karena ada poin plus di dalamnya. Mungkin seperti itu untuk closing statement-nya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Sebelum webinar ini saya tutup, saya juga punya pantun untuk teman-teman. Ya, didengarkan ya, ini sangat mendalam. Pergi berkunjung ke rumah mantan, duduk bersama sambil lesehan. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelum acara ini saya tutup, saya selaku moderator minta maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan hati di pemantik maupun audiens. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sesi dokumentasi, Kak. Monggo teman-teman bisa on cam semuanya. Kapin off kan. On cam. Sudah, Kak. Udah? Hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi 3 kali ya, biar bisa buat JJ. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Ya, bisa bermanfaat ya teman-teman semuanya. See you next time. Kalau ada kesempatan bisa bertemu lagi ya Kak Anwar. Thank you semuanya. Terima kasih kembali Kak.